Shin Tae-yong buat Vietnam dan Thailand panik, 5 pemain naturalisasi ini dibawa ke AFF 2022, siapa saja? Tim nasional Indonesia nampaknya tidak akan menganggap remeh gelaran Piala AFF 2022 mendatang. Pasalnya, akan ada sekitar 5 pemain naturalisasi yang akan dibawa oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas senior. Tentu 5 pemain tersebut akan membuat 2 tim langganan juara AFF seperti timnas Thailand dan Vietnam panik. Gelaran Piala AFF 2022 sendiri baru akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Dan diperkirakan akan ada banyak pemain naturalisasi yang masuk dalam skuad timnas Indonesia. Hal itu lantaran pelatih timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong kerap kali membawa beberapa nama pemain naturalisasi. Dan dalam Piala AFF mendatang, guna memenuhi target juara, 5 pemain naturalisasi telah disiapkan untuk berlaga di event sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Sebagaimana dilansir jatimnetwork.com dari berbagai sumber, beberapa pemain yang mungkin dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 adalah sebagai berikut. 1. Mark Klok. Gelandang Persib Bandung ini sudah beberapa kali menjadi andalan Shin Tae-yong di lini tengah timnas Indonesia. Mark Klok sendiri juga sudah memainkan 5 caps dengan sumbangsi 2 gol bersama skuad Garuda. Dirinya juga merupakan pemain naturalisasi dari Belanda sejak tahun 2020 silam. 2. Elkan Bagnot. Pemain naturalisasi dari Inggris. Elkan Bagnot merupakan pemain yang kerap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Apalagi dirinya merupakan punggawa di kualifikasi Piala Asia bersama timnas Indonesia. Dengan postur tubuh yang tinggi mampu membuat pertahanan timnas Indonesia semakin kokoh, sehingga mampu menghalau bola-bola atas. 3. Stefano Lillipali. Pemain Borneo FC ini merupakan salah satu andalan dari Shin Tae-yong di lini depan. Stefano Lillipali sendiri juga bisa bermain di beberapa posisi mulai gelandang serang, hingga menjadi penyerang lubang. Bersama timnas Indonesia dirinya sudah mengemas 27 caps dan 3 gol. 4. Jordi Amat. Pemain naturalisasi selanjutnya yakni Jordi Amat, yang mana dirinya merupakan pemain yang berpengalaman dan sudah banyak sekali membela tim kuat Eropa. Kemungkinan Shin Tae-yong memanggilnya di Piala AFF 2022 terbuka lebar, pasalnya mantan pemain Espanyol ini mampu bermain di beberapa posisi seperti bek atau gelandang bertahan. Hal ini membuat Shin Tae-yong untuk bisa membawanya di Piala AFF 2022 mendatang. 5. Sandy Walsh. Sandy Walsh menjadi pemain yang sering disebut akan membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 mendatang. Pasalnya pemain bertahan KV Mechelen ini mampu memperkuat lini belakang timnas Indonesia, sehingga semakin kokoh. Selain itu, pengalamannya bermain di Liga Eropa membuat Shin Tae-yong hampir dipastikan memanggilnya ke timnas Indonesia. Nah, itulah daftar 5 pemain naturalisasi yang kemungkinan akan dibawa Shin Tae-yong ke ajang Piala AFF 2022. Asteris asteris asteris. Shin Tae-yong sudah daftarkan Sandy Walsh dan Jordi Amat ke skuad sementara timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong disebut telah mendaftarkan Sandy Walsh dan Jordi Amat ke skuad sementara timnya untuk Piala AFF 2022. Sandy Walsh dan Jordi Amat telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah mengucapkan sumpah janji setia kewarganegaraan pada Kamis tanggal 17 November tahun 2022. Setiap peserta, termasuk timnas Indonesia diperbolehkan untuk menyertakan maksimal 70 pemain ke entry by name Piala AFF 2022 paling lama pada tanggal 20 November tahun 2022. Dari jumlah itu, per kontestan akan memfinalisasi jumlah pemainnya kemungkinan menjadi 30 nama untuk Piala AFF 2022. Namun, PSSI harus lebih dulu memproses ke FIFA terkait administrasi alih status dan perpindahan asosiasi Sandy Walsh dan Jordi Amat.
Sandy Walsh perlu berubah dari Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke Indonesia alias PSSI, sementara Jordi Amat dari Asosiasi Sepak Bola Spanyol, RFEF, ke PSSI. Insya Allah, kalau pendaftaran sudah masuk ke dalam pemain timnas Indonesia, ujar Ketua PSSI, Muhammad Iriawan. Selain Sandy Walsh dan Jordi Amat, Iriawan tidak mengungkapkan siapa lagi pemain timnas Indonesia yang telah masuk entry by name untuk Piala AFF 2022. PSSI akan bergerak cepat untuk mengajukan peralihan asosiasi Sandy Walsh dan Jordi Amat supaya keduanya bisa membela timnas Indonesia. Tapi kan, kalau bermain di Piala AFF 2022 harus ada peralihan federasi. Itu penting. Kalau didaftarkan ke timnas Indonesia, sudah oleh Sintayong, imbu Iriawan. Timnas Indonesia di Grup A. Timnas Indonesia tergabung di Grup A Piala AFF 2022 bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Piala AFF 2022 bakal digelar pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023 yang diikuti oleh 10 peserta. Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Tanggal 23 Desember tahun 2022. Timnas Indonesia vs Kamboja. Tanggal 26 Desember tahun 2022. Brunei Darussalam vs Timnas Indonesia. Tanggal 29 Desember tahun 2022. Timnas Indonesia vs Thailand. Tanggal 2 Januari tahun 2022. Filipina vs Timnas Indonesia. AFF minta laga kandang Timnas Indonesia terbuka untuk penonton di Piala AFF 2022. Indonesia, Adi Wicaksono. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Presiden AFF Dato Sri Francisco Kalbudilai menyambangi Menpora Ri Zainuddin Amali, Jumat, 18/11, ia meminta stadion di Indonesia terbuka untuk penonton selama Piala AFF 2022. Setelah Piala AFF 2020 digelar menggunakan sistem bubble di Singapura, Piala AFF kali ini akan kembali mengusung sistem kandang dan tandang, itu membuat timnas Indonesia akan berlaga di tanah air saat menjadi tuan rumah. Namun setelah tragedi Kanjuruhan, belum ada gegap gempita penonton di stadion karena kompetisi terhenti. Karena itu AFF berharap pemerintah RI membuka stadion agar sorak penonton kembali hadir di tribun. Kami mohon pemerintah melalui Kemenpora berkoordinasi dengan berbagai pihak, agar stadion home-nya bisa dimainkan di Indonesia dengan penonton. Kami sadar Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki penonton terbanyak di ASEAN dan pencinta sepak bola terbesar, kata Francisco. Ia menegaskan kedatangannya ke kantor Kemenpora bukan untuk menekan pemerintah RI agar membuka stadion untuk penonton. Politikus asal Timor Leste itu menyampaikan, pihaknya hanya ingin semarak Piala AFF kembali lagi seperti semula. Sesungguhnya itu bukan menekan, tapi kami menyarankan pemerintah tentu melalui PSSI dan Kemenpora agar laga kandangnya bisa dimainkan di Indonesia, dan bila dimungkinkan ada penonton. Tapi tetap kami serahkan ke pemerintah dan pihak-pihak terkait, ucapnya. Menanggapi hal tersebut, Menpora Ri Zainuddin Amali menyambut baik kedatangan perwakilan AFF. Ia akan meneruskan harapan AFF kepada pihak kepolisian yang berwenang memberi izin soal penonton bisa menyaksikan pertandingan di stadion. Tentu akan kami diskusikan dengan Polri, termasuk masukan dengan apa yang tadi disampaikan PSSI dan PT LIB. Nanti akan kami satukan laporannya ke Polri, kata Zainuddin.